Devano Danendra dan Baila Fauri yang sebelumnya sempat mesra dan dikabarkan menjalin hubungan hampir 2 tahun. Kini malah sudah jarang banget kelihatan bareng. Bukan cuma hilang dari postingan, keduanya juga disebut sudah saling unfollow dan saling hapus foto kebersamaan. Sama-sama sibuk, diduga jadi penyebab patahnya hubungan asmara putra Iis Dahlia dengan personil grup vokal Nona itu. Terlebih Iis Dahlia sebagai ibu disebut sempat menyayangkan. Karena hampir 2 tahun pacaran, Devano dan Baila tak mencoba mengenalkan kedua orang tua. Namun ia tak mau ikut campur urusan asmara Devano. Baginya Devano sudah dewasa, bebas memilih dan menentukan jalan hidupnya. Isda memang sedikit kecewa atas apa yang terjadi pada Devano dan Baila. Tapi untungnya, terobati dengan kejutan-kejutan di DMD Panggung Rezeki. Terutama sekali soal kejutan dari Karen Delano yang sukses memoles Ian. Peserta asal Sukabumi jadi pria gagah dan elegan. DMD punya yang baru, yang pastinya makin seru. Di balik panggung dan layar DMD juga makin seru. Gara-gara peserta asal Jakarta, Esi Saskia, punya keahlian memijat. Wina 3 biduan langsung cosplay jadi pasiennya. Over happy bisa aja gebetan rayakan kemerdekaan bareng keluarga. Bahkan saking bahagianya, bisa ajak rakinkan lomba Agustusan dari pagi sampai petang. Tapi endingnya, Fuji malah tumbang. Fisik sangat drop dan demam. Kondisi Fuji bikin pacar dan keluarga ketar-ketir. Hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Rakin yang dijadwalkan pulang ke Malaysia terpaksa batal dan menunggui Fuji di rumah sakit. Makanya comel itu apa? Lucu. lucu nih comelnya. Bisa jadi juga buat demam juga. Yang kira juga buat penurunan panas. Sumpah. Dia tahu 2 minggu. Aku enggak. Iya, enggak. Iya. Bisa senang-senang bersama pacar dan keluarga memang harus dibayar mahal. Fuji terpaksa harus dirawat intensif di rumah sakit. Tapi pengorbanan Fuji bisa seru-seruan lomba bersama keluarga dan pacar berbuah manis. Siapa sangka dari lomba Agustusan itu, Rakin makin dekat dan makin dipuja keluarga Fuji. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Restu segera datang. Bisa jadi pelaminan pun kian dekat. Orangnya sih ya kayak pada umumnya aja ceria intinya itu. Ya nanti kalian lihat sendiri lah tanya sama Uti lah kalau aku kan Udah di ACC keluarga berarti ya? itu mah itu kan masih pacaran awal. Aku mah nggak bisa no comment itu mah. Ya, sejak pisah dari Torik Halilintar, Fujian cukup lama move on. Banyak pria yang mendekati, tapi berlalu tanpa pasti. Tampaknya Rakin pengusaha tajir asal Malaysia inilah yang langsung tune in. Desas-desus beredar, tepat di hari ulang tahun Fuji, pada 3 November nanti. Rakin akan secara resmi melamar dan menggelar acara tunangan. Mana Uti? Kenalin sama papa mama Uti. Jatuh loh. Sorry jatuh. Kenali loh. Mana liburan banget? Gimana Uti? Kan udah restu ya? Uti dari papa mama ya Uti? Udah direstuin? Gue sampai ngomong gini komen anak gue. Gitu dong kayak Fuji. Drama pertikaian mantan pasangan suami istri Clara Sinta versus Deddy Gustav makin memanas. Terhitung 4 Juni lalu, mantan suami pertama Clara Sinta dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Dan kemarin, Denny datangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Alih-alih takut dipenjarakan mantan istri, usai diperiksa, Denny malah bongkar daftar hitam catatan kriminal Clara Sinta selama 5 tahun jadi istrinya. Denny mengungkap, ia pernah 4 kali jadi tumbal keluar masuk sel gara-gara perbuatan Clara jual barang terlarang. Entah ada kesumat apa Denny terhadap mantan istrinya Clara Sinta.
Yang pasti dalam kurun waktu 2017 sampai 2022 berumah tangga. Rumah mereka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan 4 kali digerebek polisi. Denny juga mengaku digelandang sampai ke 4 sel berbeda. Gara-gara nota hitam Clara, hingga kini Denny dan keluarga besar dikucilkan warga sekitar. Tak mau namanya terus dirusak pengakuan mantan. Clara menyebut mantan suaminya selama ini penuh kehaluan. Terus-terusan diserang tuduhan miring, mulai dari perselingkuhan hingga yang teranyar dituding jual obat-obatan terlarang. Clara Sinta bereaksi lebih keras, benar-benar ingin menjebloskan Denny Gustaf ke balik jeruji besi. Penyanyi dangdut dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baby Z Sri Mulyati ketar-ketir. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan aliran uang kepadanya, justru terendus uang gratifikasi. Baby Z pekan lalu diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi batubara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Baby Z diduga menerima aliran uang haram senilai 5 miliar rupiah. Pekan lalu Baby Z membantah terlibat dan apalagi menerima gratifikasi. Ia berkilah uang yang diterima hasil honor sebagai penyanyi. Bantu sangat khusus Rini dan status saya sebagai penyanyi di acara di Kalimantan Timur, sehingga saya ditanya ada kaitan apa karena ada transaksi pembayaran ini, sehingga saya dipanggil. Berarti secara profesional itu sebagai penyanyi. Oke, itu aja yang dikonfirmasi ya. Oh, berapa pertanyaan tadi, Bu? Sekitar 29. Kehadiran Baby Z di gedung KPK terkait kasus batubara di Kutai dan dugaan gratifikasi sangat mengejutkan. Lama tak menyanyi, tenar lagi karena dugaan ikut terbelit kasus korupsi. Namun netizen justru salfok pada penampilannya yang sangat jauh dari Baby Z yang kita kenal selama ini. Tidak seglowing dan semodis saat di panggung dulu. Padahal sehari-hari, Baby Z selalu tampil paripurna. Gaya hidupnya pun hedon. Mampu menyekolahkan ketiga anaknya ke luar negeri dan sekolahan mahal. Pendidikanku kemarin ya, sekarang aku udah kuliah lagi. Pas aku maju di partai politik dan di politik lah gitu. Banyak orang yang meragukan saya. Banyak orang yang membuli saya. Bahwa Teteh tuh nggak pernah sekolah tinggi. Betul. Cuma sampai SMA karena orang tua tidak mampu, Neng. Aku tuh termasuk murid yang pintar loh di sekolah dulu. Terus saya tuh bercita-cita nih, ya Allah, tolong kabulkan saya untuk bisa menyekolahkan anak-anak lebih baik.